Kembali lagi di Ajib ya. Kita kembali di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Ajib. Luar biasanya nih ya, Cirebon ini yang proaktif. Salah satu di antara kabupaten kota yang proaktif di Jabar. Kita juga kemarin dapat nominasi terbaik nasional. Wah, yes. Program Identik. Kominfo, ya, Indonesian. Kita punya aplikasi khusus. Asik, apalagi namanya ini? Wistakon. Iya. Wistakon itu dari Wistakon itu wisata kota Cirebon. Bapak tahu nggak berudul? Apa tuh? Kalau bahasa Sunda kan berudul banyak keluar gitu. Oh iya. Kalau bahasa Cirebonnya apa ya? Memburudul. Kayak berudul ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi di Ajib ya. Kita kembali di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Ajib. Biasanya begini Pak, utek-utek kita. Iya. Ya, alhamdulillah di Ajib episode kali ini nih kita kedatangan tamu spesial lainnya. Pokoknya nggak ada yang nggak spesial di Ajib nih kita Pak. Nah makanya di Ajib kali ini ada seseorang, beliau itu jauh-jauh dari ujung. Jauh nggak sih Pak sebetulnya? Oh deket. Deket ya. Deket katanya kata beliau. Nah itu beliau adalah, mohon izin nih kami memperkenalkan ya Pak. Oh iya, masih dengan saya nih, udah lupa nih. Saya Ruli Rasenovianti dari BKD Provinsi Jawa Barat. Masih dengan kita di Ajib Podcast. Dan ya tadi disampaikan bahwa kita kesempatan kali ini kedatangan seseorang yang dekat sebetulnya katanya. Kata beliau adalah Bapak Ma'ruf Nuryasa. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Baik, sehat selalu ya. Nah beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Ya. Makanya dekat kata Bapak, betul. Betul. Ya. Masih di Jabar ya Pak? Masih di Jabar. Iya itu dia. Ini pokoknya asik deh. Alhamdulillah BKD itu banyak kedatangan tamu. Akhirnya kita ini tarik buat ikut di Ajib nih. Dan alhamdulillahnya beliau berkenan gitu. Jadi hari ini Bapak dengan rekan-rekan reng-rengan sedang berkunjung ke BKD ya Pak? Iya benar. Jadi hari ini alhamdulillah tadi sudah diterima oleh teman-teman dari BKD. Betul. Kami ingin belajar ya. Jadi kalau belajar itu nggak kenal waktu, nggak kenal usia kan. Betul Pak. Makanya kami ingin selalu belajar. Kebetulan kan di provinsi ini kan merit sistemnya sudah paling unggul ya. Tadi sudah disampaikan number one. Nah makanya kami ingin di kota Cirebon juga menerapkan ini. Yes. Betul ya. Pak, betul. Jadi membantu kami ini juga nanti nyambung dengan program kami di kota Cirebon. Pastinya. Kita ada program Cirebon Smart City, ada SPBE. Nah itu ya peningkatan kapasitas TIK-nya itu nyambung dengan program itu. Nah itu dia, makanya kenapa beliau tadi belum awal-awal udah langsung nyantolinnya ke TIK. Ya itu tadi, kenapa coba ya? Karena beliau adalah jagonya nih yang berkaitan dengan tadi komunikasi informatika dan statistik. Betul ya Pak ya? Jadi ya beliau berkenan hadir dengan reng-rengan dari Cirebon itu, ingin berbagi sharing juga mungkin ya Pak tentang merit system di Indonesia BKD nih Pak, Jawa Barat maksudnya. Jabar nih yang ternyata already Jabar juara. Jabar juara Pak Gubernur dan Pak Wagub yang keren. Nah itu dia. Nah Pak terkait tadi sistem merit itu pasti mau tidak mau ya sepakat kita bahwa mudah-mudahan sih seperti yang disepakati bahwa ini baru provinsi nih yang mulai gitu kan, yang memulai dan ternyata in and sudden already in number one gitu di Indonesia gitu kan. Nah berikutnya berharap sih di 27 kabupaten kota ini bisa perlahan tapi pasti juga mengadopsi atau mulai mengikuti dengan skema merit system itu sendiri. Dan luar biasanya nih ya, Cirebon ini yang proaktif, salah satu di antara kabupaten kota yang proaktif di Jabar, betul ya Pak? Betul. Jadi kalau Jabar juara, Cirebon juga harus juara. Ya. Makanya kita proaktif berkunjung ke sini. Kita ingin sesegera mungkin nanti setelah dari sini langsung membentuk tim efektif supaya ini bisa akselerasi diwujudkan di kota Cirebon. Mantap nih Pak. Jadi ini PR kami di daerah ya sebetulnya ya. Pastinya. Jadi PR kami juga.
saya kira di semua kabupaten kota juga sama betul, ya. betul, Yang betul. berkaitan dengan proses rotasi, mutasi Nah, itu iya. dibutuhkan Sistem yang jelas sistem ya. yang jelas, betul. Ini solusinya, Solusinya sistem. insya Allah, solusinya insya Allah, dan sudah teruji ya Pak, terbukti. Mana tuh yang jauh-jauh, yang nggak jauh-jauh, yang paling dekat di Singapura ya Pak ya. sudah menjalankan itu dengan baik. Mudah-mudahan berimbas nih di Indonesia pada umumnya gitu, dan khususnya di Jawa Barat juga ya pastinya gitu. Tadi betul Pak, kalau Jabar juara itu berarti Jabarnya juara itu kan pasti harus didukung oleh timnya yang juara juga dong itu. Sekarang Cirebon udah menuju ke sana nih. Karena apa? Karena banyak sekali inovasi-inovasi yang datang dari kota Cirebon. Betul ya Pak? Iya. Nih nanti kita akan akan korek beliau apa aja nih Pak yang dimaksud inovasi dari kota Cirebon. Tadi sebenarnya udah ada clue tuh, ada dua yang disebutkan. Gimana nih Pak? Iya. Jadi kalau bicara tentang kota Cirebon, mungkin teman-teman rekan-rekan semua pernah kita sekarang udah familiar nih ya mendengarkan namanya program Smart City. Betul. Nah, kami 2017 saat itu terpilih masuk lolos asesmen oleh Kementerian Kominfo, masuk ke dalam 25 kabupaten kota menuju Smart City. Wah, itu 2017 ya Pak? Tahap pertama itu waktu itu. Nah, dari situlah melalui pendampingan dari Kominfo kami menyusun beberapa program ya, termasuk di dalamnya menyusun master plan Smart City di Kota Cirebon. Betul. Nah, itu. Nah, program-programnya kita bikin sampai tahun 2028, termasuk ada program-program Quick Win tiap tahun. Quick Win. Nah, makanya salah satu kunjungan silaturahmi kami hari ini selain ingin juga mengadopsi merit sistemnya Jawa Barat, betul. Nanti kami siang ini juga akan berkunjung ke Kominfo Jabar. Pastinya. Iya. Kita punya Jabar punya JDS apa sudah nggak asing. Kami akan integrasikan, sinkronisasikan ekosistem data Jawa Barat dengan Cirebon Satu Data. Mantap, Satu Data ya Cirebon Pak? Satu Data. Mantap. Minggu kemarin kami juga alhamdulillah ya dibantu oleh BSSN, dibantu oleh Kominfo Jabar, kita jadi daerah kota kabupaten pertama di Jawa Barat yang sudah menerapkan CSIRT. Apa itu Pak? Computer Security Incident Response Team. Tuh kan, Computer Security Incident Response Team. Iya, jadi kalau ada gangguan-gangguan keamanan di internet, di website, udah ada timnya, kami sudah ada timnya. Nah, makanya itu kenapa harus kita sering ketemu nih. Nah, memang sekarang kan zamannya kolaborasi. Zamannya betul, kolaborasi. Nah, betul, makanya kami sering berkolaborasi dengan berbagai pihak supaya apa yang bagus dari teman-teman ya bisa kita terapkan juga di daerah kita. Betul. Dan itu seperti itu. Dan itu tidak hanya sifatnya tuh pusat ke daerah, tapi juga kan kebalikannya terbukti kan. Mungkin kurang lebih juga di Diskominfo juga mungkin sudah ada, tapi tadi ada kolaborasi dari pusat daerah dan lain-lain jadi satu, saling melengkapi, saling memperbaiki, saling melengkapi, saling filling the gap gitu yang termasuk di dalamnya nanti nih hari Rabu tanggal 10 kita juga kemarin dapat nominasi terbaik nasional. Wah, yes. Program Identik dari Kominfo, ya Indonesian Entrepreneur TIK. Ya kategori sektor publik, public sektor. Kami jadi peringkat 1, ada program di kami namanya Cirebon Siaga 112. Nanti aku mau pesan aplaus ya, awas jangan lupa. Spesial kali Kota Cirebon. Jadi kalau di luar negeri kita pernah dengar ada 911 ya. Nah, kita di Kota Cirebon ada 112. Oh, 112 berarti. 911 yang Kota Cirebon tuh 112 tuh. Nah, itu untuk apa tuh, Pak? Ini melayani layanan kedaulatan. Ya, jadi kalau ada kejadian-kejadian darurat, kebakaran, kejadian kecelakaan, kejadian kedaulatan lainnya, itu nelpon ke 112. Kita sudah terintegrasi. Oh, sudah terintegrasi ya, 24 jam. Mantap. Non-stop dan tanpa biaya. Free, gratis. Pelayanan publik ke masyarakat. Keren. Jadi sudah terintegrasi. Kalau misalnya ada kejadian kebakaran, begitu masyarakat kontak ke 112, nanti yang datangnya sudah keroyokan tuh dari mulai damkar, kepolisian, ambulan, sampai ke PLN. Iya, betul. Nah, ini primadona kami nih sekarang. Keren. Program ini di Kota Cirebon. Iya. Mantap nih, Pak. Jadi kalau ada apa-apa kebakaran, nauzubillah min dzalik,
112 aja, nah di luar negeri sono gitu ya, 112 Kota Cirebon nih, dan itu udah terintegrasi, berarti udah ngeling ke perangkat dinas yang memang terkait gitu ya. Betul. Dengan keluhan yang ada gitu. Dengan damkar, dengan kepolisian, dengan ambulan, dengan dinas kesehatan, timnya sudah dan harus lainnya siap selalu nih, ready. Pelayanan excellent itu ya, public excellent. Excellent services luar biasa. Nah itu dia, banyak inovasi yang tadi udah disampaikan oleh beliau. Nih Pak, kalau berbicara soal inovasi, ini apa nih Pak tipsnya nih? Biasanya maksudnya apa sih sebetulnya yang dari Kota Cirebon itu sendiri, kenapa sampai bisa menghasilkan atau muncul begitu banyak hal, begitu banyak inovasi, sampai tadi ada 112, ada CSIRT, ada apa itu seperti apa nih selain kolaborasi tadi? Ya, kami menyadari bahwa sekarang ini kita tidak bisa melakukan apapun sendiri, ya. Jadi harus ada sinergitas dengan yang lain, ya. Nah, makanya di dalam program-program yang kita bangun dari 2017 itu kita menerapkan konsep pentahelix tuh. Iya, betul. Iya, kalau istilah kita mungkin beberapa mengenal yang ABCGM itu ya. Betul, Pak. Akademisi, bisnis, community, komunitas, government, sama media massa. Nah, ini yang kita terapkan. Terapkan juga ya. Jadi menerapkan aspek-aspek ini supaya membuat satu ekosistem program. Pastinya. Nah, kalau bicara perkembangan IT sekarang, nah tidak terlepas dari generasi apa sekarang istilahnya tuh? Oh, bukan milenial juga mau udah lewat juga ya. Ada generasi Z juga apa gitu ya. Nah, kita sudah mulai ya. Mulai ya Pak sudah ya? mulai. Mulai itu dalam arti hire. Khususnya di kami, kami sekarang di kami aja kami biasa menyebutnya itu DKIS. DKIS. Iya, jadi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Jadi kami bukan lebih lagi senang Diskominfo nih. DKIS, biar kekinian. Kekinian. Keren nih. Karena memang sumber daya di kami juga rata-rata generasi muda ya, yang energik, yang cepat gitu ya, dengan tahu sendiri ya Pak ya. Jadi daya belajarnya cukup tinggi, cukup cepat. Ya, betul. Kritis juga gitu ya. Keren nih. Makanya pasti terpacu terus. Betul. Keren nih Pak. Nih, Kota Cirebon, ngomong-ngomong soal kita Cirebon, kita itu biasanya apa ya Pak? Cirebon itu kan gabungan, bisa dibilang Sunda atau Jawa juga. Bapak mohon izin, aslinya Sunda bukan ya? Atau saya Jawa asli Barat? Cirebon. Asli Cirebon ya? Iya. Sekarang kan sudah ditetapkan Cirebon jadi suku bangsa kan. Suku bangsa. Iya, Cirebon. Makanya khas. Oh, jadi Bapak asli ya Cirebon asli ya? Cirebon. Jadi udah tahu seluk-beluk Cirebon nih. Yang terkenal dengan Cirebon apa? Apa coba? Apa? Teman-teman ada yang tahu? Kita taunya itu ya. Apa sih, Kang? Apa Kang? Rebon. Rebon. Apa lagi ya? Banyak, apalagi? Kuliner lah ya, batik yang seperti itu ya. Batik biasanya kan nggak jauh dari Cirebon tuh. Nah, makanya nih, kita kan sekarang memang visinya sedang mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota yang kreatif, berbasis budaya dan sejarah. Makanya kami juga nyiapkan, apalagi ini nih. Ini kan pandeminya sudah mulai landai ya. Betul. Kami sudah mulai menyiapkan mengembalikan potensi pariwisata di Kota Cirebon. Kita punya aplikasi khusus untuk itu. Asik, apalagi namanya Wistakon. Wistakon, iya. Wistakon itu dari Wistakon itu wisata Kota Cirebon. Oke. Iya. Jadi silakan teman-teman bisa mendownload tuh. Oh, ada aplikasinya di Play Store, toh? Iya. Jadi nanti di situ di Wistakon itu akan bisa apa aja nih kita Pak? Banyak ya, isinya point of interest lah tentang Kota Cirebon, dari mulai tempat wisata, hotel, agenda pariwisata. Ini lagi kita siapkan. Nah, di ajang yang sama ini jadi peringkat keempat. Jadi kami memang mengirim 2 program kemarin. Yang 112 itu peringkat 1, ini peringkat keempat. Keren nih Pak, nggak salah nih. Jadi Wistakon itu nanti pastinya pasti akan menggeliatkan kembali ya Pak ya. Betul. Kemungkinan untuk perekonomian, terus pastinya dengan pariwisata itu banyak kaitan yang berkaitan, yang relevan, aspek-aspeknya. Jadi filosofinya gini, Wistakon itu kan kalau dalam bahasa Cirebon, dalam bahasa Jawa ada maknanya toh? Ada. Wis itu kan sudah. Oh, betul. Wis sudah. Iya. Takon itu bertanya. Jadi filosofinya kalau kita sudah menggunakan aplikasi ini, kita sudah bertanya. Jadi
Tidak perlu lagi menanyakan ke siapapun karena kita sudah tahu dari situ. Dari situ. Dalam banget ini filosofinya. Ternyata Wistakon. Banyak dari mulai ini kita lagi rancang ada point of interest ya, kuliner, ada mamin. Kita juga sudah siapkan ada agenda kalender event di situ. Malah tahun ini mau kita upgrade lagi, nanti tersambung dengan layanan kedaruratan. Nanti ada panic button. Ini yang lagi kita rancang nih. Insya Allah ke depan. Ini. Kita. Kalau diistilahkan kami istilahnya memburudul, Pak. Bapak tahu nggak burudul? Apa tuh dul? Nggak tahu ya. Burudul itu kalau bahasa Sunda kan ngaburudul banyak keluar gitu, Pak. Iya. Kalau bahasa Cirebonnya apa ya memburudul? Apa ya burudul ya? Jadi local wisdomnya harus keluar nih. Jadi kalau nanti teman-teman dari Bandung mau ke Cirebon, Wistakon aja, nggak perlu lagi nanya mau apa nih, mau kuliner biasanya kan, ya. Kalau berkunjung ke Cirebon nyarinya itu tuh. Iya, betul. Kuliner, batik. Kuliner pasti, Pak. Batik selalu ke situ Cirebon. Itu instrumennya, program yang kita siapkan. Oh, jadi senang disiapkan ya, Pak. Jadi nanti kita tinggal unduh ya, Pak, di Play Store. Kira-kira kapan nih, Pak? Udah nggak sabar nih. Biasanya kita sudah ada. Launching. Oh, sudah launching ya. Malah sudah kita ikut lombakan kan. Oh iya, betul. Tinggal kita upgrade terus. Terus di-upgrade, di-maintain ya. Betul. Oh, berarti nanti saya harus woro-woro nih ke Akang Teteh semua di Jawa Barat. Iya. Bapak juga nih untuk mengunduh nih si Wistakon ini ya, Pak ya. Wistakon ini diunduh untuk wisata kota Cirebon tadi ya, Pak ya. Nanti banyak hal di situ. Pokoknya cari aja deh di Play Store, nggak akan jauh-jauh. Itu ada Wistakon, diunduh nanti banyak hal. Tadi kata Bapak filosofinya dalam banget. Kata Pak Maruf, beliau menyampaikan kalau udah lihat itu Wistakon pasti udah paham. Ya. Nah ini juga yang akan kita kolaborasikan dengan daerah lain. Ya. Karena aplikasi ini juga kita berkolaborasi dengan daerah sekitar Cirebon. Ada beberapa tempat-tempat objek yang ada di Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka kita juga masukkan di situ. Iya, betul. Atau mungkin bahkan dengan Jawa Barat ya, Pak. Dinas Pariwisata Jawa Barat. Karena saya tahu di Dinas Provinsi Jawa Barat juga sedang dalam rangka itu menggenjot itu. Saya yakin itu pasti nyambung, ada benang merahnya itu. Akan jadi satu ini juga gitu. Satu kesatuan gitu dengan provinsi dan kota kabupaten, insya Allah. Ini betul, Pak, luar biasa nih, begitu banyak hal, begitu banyak kemudahan ya, Pak, di masa pandemi yang luar biasa itu. Kita hampir 2 tahun ya, udah mau 2 tahun ya, Pak? 2 tahun. Udah mau 2 tahun, tapi insya Allah landai dan hilang ya dari permukaan bumi. Amin. Hilang dan tidak ada mulai lagi. Turun ya. Iya, Tadi kota Cirebon juga sudah menuju ke level 1. Masya Allah. Target kami bulan-bulan ini sudah minggu-minggu ini ya kita sudah. Tapi kita juga berarti harus waspada juga ya, Pak. Di akhir tahun kan orang pemerintah dalam hal ini sudah mewanti-wanti jangan sampai kita ada lagi kecurian atau kecolongan gitu. Kecolongan, nauzubillah min zalik, ada itu lagi. Jangan dong, kita mulai nih ya. Biar Wistakonnya ini nanti melesat gitu, kota Cirebon banyak wisatawan yang hadir. Sekarang berapa jam dari Bandung ke sini? Kan enggak. Bentar kan, Pak? Sebentar. Dari Jakarta. Iya, betul. Kemana-mana. Jadi bisa sarapan di Jakarta, di Bandung, makan siang di Cirebon, makan malam sudah. Belum lagi nanti ada kereta kan ya, Pak, kereta cepat. Wah, luar biasa. Lagi nanti kalau Cisumdawu sudah beres. Nah itu dia. Kelar dah. Terbukti nanti sholat subuh di mana, duhur di mana, asar di mana, kelewat ke Nusantara nih gitu. Iya, luar biasa. Bapak, ada nggak nih tips-tipsnya nih atau apa nih yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan nih di Jawa Barat atau kabupaten kota lainnya yang berkaitan dengan sistem ataupun tadi yang Bapak sampaikan banyak inovasi atau apa nih biar kita ayo bareng-bareng nih gitu kan ya. Saya kira kolaborasi dan sinergitas ya sekarang nggak bisa kita tawar-tawar lagi ya. Makanya benar juga tuh filosofi di Smart City itu saling berbagi. Betul. Jadi kalau satu daerah sudah membangun satu sistem yang bagus, saya kira bisa diadopsi oleh daerah lainnya. Betul. Iya, kita saling ini saja. Jadi tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru yang perlu effort besar, sumber daya besar. Tinggal saling mengadopsi, saling berbagi. Nah, konsepnya memang itu. Jadi sekarang sudah zamannya. Makanya jangan sungkan
kita berkoordinasi Yep. dengan rekan-rekan kita dimanapun ya, Siap, di Jawa siap. Barat maupun Betul, di Indonesia untuk bisa saling meningkatkan Mhm. layanan Siap. inovasi di daerah kita masing-masing. Keren nih Pak. Jadi kalau diistilahkan mah jangan menutup diri, Jangan menutup jangan diri. pelit-pelit. Dan berarti kalau masih menutup diri, mainnya kurang jauh. Mainnya kurang Mainnya jauh. kurang jauh. Betul. Ini deket sih kalau dari Cirebon ke sini deket. Berarti kita harus lebih jauh lagi nih Pak. Harus lebih jauh lagi. Kalau untuk kebaikan, untuk kemajuan, untuk inovasi, Setuju. Pak. kemanapun harus betul, kita. betul. Ini. Mainnya biar dijauhin, berarti kita udah mulai juga membuka ya pintu hati dan pikiran, mindset kita bahwa ternyata kebaikan itu tercecer di mana-mana ya Pak ya. Tinggal kita bagaimana mau tadi mengadopsi, berkolaborasi seperti itu. Disesuaikan dengan daerah kita. Iya, diadaptasi juga pastinya, disesuaikan dengan local wisdom yang ada deh. Cirebon kecenderungannya seperti apa? Misalnya atau di Subang, Sumedang seperti apa gitu, di Bekasi dan lain-lain. Keren nih Pak. Jadi siap deh, kami siap berkolaborasi pokoknya. Ayo, kapan ditunggu rekan-rekan semua? Pastinya kita serbu Cirebon. Cirebon. Tapi jangan khawatir Pak. Biasa kita juga nggak jauh-jauh pasti ke Cirebon. Itu nyaman loh Pak. Cirebon luar biasa. Itu banyak sekali, keren deh. Sekarang udah jauh lebih baik sekali. Ternyata di dalam-dalamnya juga sudah tertata juga ya Pak. Banyak menang-menangnya. Siap deh Pak, mungkin itu deh. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas siap undangannya. kami berkunjung. Kita serbu Cirebon. Mungkin itu dulu. Mudah-mudahan kita kembali lagi di episode yang akan datang dari rekan-rekan Cirebon lainnya ya Pak, ditunggu. Nah ini Bapak perdana nih dari Cirebon. Oh iya, suatu kehormatan buat kami loh. Kehormatan buat kami kedatangan Pak Kadis nih. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa ya selalu stay tune di Aji Podcast. ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Jangan lupa juga pokoknya subscribe, like, komen YouTube channelnya, ada YouTube channelnya. Nanti kita tayang di YouTube channel Pak. Pokoknya nanti akan share ke Bapak dan rekan-rekan di Cirebon pastinya. Nanti biar nonton nih, ada Pak Kadisnya di sini di Ajib gitu. Pak Kadisnya keren di Ajib nih gitu. Ya, bye-bye. Terima kasih ya. Semoga kita ketemu lagi dengan Pak Kadis dan rekan-rekan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib, ASN Jabar ikut bicara.